pergaulan antar agama. Kita umat muslimin, baik terpaksa atau secara sukarela, akan mengalami keadaan di mana kita harus bergaul dengan orang-orang non-muslim. Kecuali bagi mereka yang tinggal di suatu negara yang seluruh penduduknya beragama Islam dan mereka tidak berhubungan dengan orang-orang di luar negeri. Di dunia ini hanya ada satu negara yang 100% penduduknya beragama Islam. Hanya satu, yaitu Maldives. Ya, kita menyebutnya Maladewa. Tapi apakah orang-orang Maladewa itu tidak ada hubungan dengan, tidak ada kontak dengan orang-orang non-muslim? Ada, karena kepulauan Maladewa itu menarik banyak pemandangan-pemandangan pulau-pulau kecil yang indah-indah, sehingga itu menarik untuk para wisatawan. Nah, wisatawan itu banyak yang datang dari luar negeri, terutama yang datang dari beberapa negara Afrika dan Arab dan juga Eropa. Nah, tetap saja berarti mereka harus berhubungan dengan orang-orang non-muslim. Ada negara yang mayoritas hampir 100% penduduknya Islam, yaitu Aljazair dan Iran, yang jumlah penduduknya sekitar 99% beragama Islam. Di negara kita ini, menurut catatan statistik, lebih dari 80% beragama Islam. Statistik. Ya. Tapi kita tidak tahu yang sebenarnya berapa. Karena ada masa di mana dulu orang-orang yang tidak mengakui Islam, agamanya, terpaksa menerus Islam atau agama yang lain. Ya. Kebanyakan mengakui Islam karena penduduk Muslim itu mayoritas, sehingga karena ada kewajiban mengisi kolom agama di KTP, mereka harus menulis agamanya apa. Belakangan ketika Presiden Jokowi berkuasa, kewajiban mengisi kolom agama itu dihilangkan. Jadi boleh kosong, boleh agama yang tidak tercantum di dalam, yang tidak diakui resmi oleh negara. Tapi ternyata mereka yang asalnya menulis Islam kemudian dikosongkan, mereka mengalami kesulitan sendiri dalam kehidupan. Karena dalam kehidupan bermasyarakat itu kan mereka mesti harus ada kesamaan dan tidak ada kecurigaan. Nah, kalau dulu namanya Islam kok kemudian sekarang tidak ada, orang banyak yang curiga. Dulu itu mengikuti kepercayaan apa gitu ya. Nah, kita tidak membahas yang itunya, tapi yang penting adalah bagaimana sikap kita supaya kita itu tetap mengikuti koridor batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah di dalam pergaulan. Nah, bolehkah kita bergaul dengan orang-orang non-muslim? Tentu saja boleh, tentu saja boleh. Tapi lalu ketentuannya apa? Apakah ketentuan untuk menyatakan bahwa kita boleh atau tidak boleh bergaul dengan non-muslim? Kita perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan, ada 3 aspek ya. Kita perlu mempertimbangkan satu aspek kita sendiri, kedua aspek orang non-muslim itu, terus ketiga pergaulannya ini dalam rangka apa, tujuannya apa ya. Jadi kalau kita mau mempertimbangkan, aku boleh nggak bergaul dengan orang itu, nah, orang itu bukan non-muslim. Orang non-muslim itu siapa saja, termasuk non-muslim ini munafik ya, termasuk orang yang non-muslim yang kita maksud adalah orang munafik, karena orang munafik itu hakikatnya kafir, cuma mereka pura-pura beriman. Nah itu seberapa jauh kita itu boleh bersikap, boleh bertindak dengan mereka. Tentu Islam itu menghendaki kedamaian, ya, karena Islam itu agama damai. Prinsip utama damai.
di atas damai itu keimanan. Ya. Jadi nomor satu kita harus pegang keimanan, kemudian di bawahnya kita menjaga kedamaian antar masyarakat, antar anggota masyarakat. Coba kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu mengenai orang non-Muslim. Ya. Kita tidak boleh bergaul dengan non-Muslim jika orang itu memusuhi kita atas nama agama. Jadi memusuhinya atas nama agama. Bandingkan, kalau misalnya saya tukang pecopet, ya, saya lalu dimusuhi oleh orang-orang kebetulan kebanyakan non-Muslim. Nah, ini tidak bisa dipakai pertimbangan. Misalnya, oh mereka kan orang kafir memusuhi saya. Memusuhinya bukan karena Islam, tapi karena perilaku saya yang salah. Gitu, ya. Jadi pertama yang kita pertimbangkan, orang non-Muslim itu baik dia agamanya apapun ataupun tidak mengakui agama, ataupun mengakui Islam tapi tidak Islam, hanya pura-pura, maka kita pegang. Memusuhi Islam enggak? Memusuhi kita atas nama Islam. Nah, kalau kita itu dalam hal ini sejauh mana sih kita boleh bergaul? Nanti ada kriterianya. Ya. Antara lain, kita bergaulnya itu tidak dalam rangka minta perlindungan. Kita harus percaya diri, kita harus punya self confidence, percaya diri bahwa kita bisa mandiri. Karena kalau kita merasa mandiri, kita tidak merasa bergantung pada orang lain. Nah, merasa bergantung pada orang lain itu bisa menjadi penyakit. Karena apa? Kalau sampai itu berlebihan, maka orang yang menggantungkan pada orang kafir, menggantungkan itu apa konsumsinya, terus kemudian keamanannya dan sebagainya, nanti bisa-bisa dia lebih mentaati orang itu daripada kepada Allah. Nah, contoh yang gampang itu, para koruptor, para pejabat yang korupsi, itu minta perlindungan kepada orang lain. Ada kalanya yang diminta perlindungan itu Muslim, ada kalanya yang non-Muslim. Nah, itu kita nggak usah menunjuk partainya atau apa, karena di dalam partai kita itu kalau tidak salah semuanya kok, semua partai yang ada sekarang ini di Indonesia, di situ ada Muslimnya dan juga ada non-Muslimnya. Cuma mayoritasnya apa, ya? Tapi kita tidak bahas nama partainya, tetapi kita bahas orangnya. Banyak di antara teman-teman kita minta perlindungan kepada pejabat atau penguasa yang kalau ditempelin dia bisa melindungi orang ini. Kenapa butuh perlindungan? Karena dia korupsi. Dia takut kasusnya diproses. Lalu dia taat, taatnya itu melebihi taat kepada Allah. Malah kadang-kadang orang ini biasanya sangat pro Islam, tapi tiba-tiba menjadi kayak nyindir-nyindir Islam begitu. Nah, itu karena ada semacam itu. Maka kita boleh minta bergaul dengan orang-orang non-Muslim asal orang itu tidak memusuhi kita atas nama Islam, bukan atas nama yang lain. Ya. Kalau atas nama yang lain biasanya karena kesalahan kita sendiri. Dalilnya jelas. Ini kalau kita membahas tentang toleransi, itu ayat ini mesti dikutip. Ya. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum. Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bergaul, untuk bergaul, tapi tujuannya nanti di belakang. Untuk bergaul dengan orang-orang yang memerangi kamu atas nama agama. Nah, kalau contoh zaman dulu,
orang-orang kafir Makkah memusuhi orang-orang Muslim. Sampai orang-orang Muslimnya itu harus hijrah. Ada kalanya hijrah ke Habasyah, sekarang ini Ethiopia. Kemudian hijrah ke Madinah. Sudah hijrah pun masih dimusuhi. Nah, orang-orang itu tidak boleh kita bergaul dengan mereka. Atau dan plus ini ya, dan atau mereka mengusir kalian. Wa akhrajukum min diyarikum. Mereka mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Mengeluarkannya karena terpaksa. Karena kalau tidak pergi dari Mekah, mereka disiksa. Atau bukan mereka sendiri, tapi wadhaharu ala ikhrajikum, menolong orang-orang yang memusuhi Islam. Jadi kriterianya mereka non-muslim yang kita tidak boleh bergaul itu yang memusuhi Islam atau membela orang-orang yang memusuhi Islam, ya, membela kelompok yang memusuhi Islam. Larangannya apa? Antawallauhum, kalian menjadikan mereka sebagai teman akrab. Ini dulu sering diartikan antawallauhum, menjadikan mereka pemimpin. Enggak, lebih tepat itu menjadikan mereka teman akrab. Tawallauhum itu pekerjaan mengangkat mereka sebagai wali. Orang yang dimintai perlindungan itu namanya wali, jamaknya aulia. Dulu sering diartikan pemimpin. Karena di buku terjemah Al-Quran, cetakan Departemen Agama, saya bilang Departemen Agama karena zaman dulu tahun 70-an, itu menerjemahkannya itu pemimpin. Sehingga jadi ribut pada waktu pemilihan gubernur. Ya, masih ingat waktu pemilihan gubernur, itu isu ini menjadi menyeruak, terus dengan ngutip surat 5 ayat 21. Nah, itu di situ aulia diartikan sebagai pemimpin. Sebenarnya bukan menjadikan pemimpin, menjadikan teman akrab. Apa bedanya teman akrab dan pemimpin? Kesamaannya ada. Kalau pemimpin itu tugasnya melindungi. Jadi kita memakai kata wali sebagai pemimpin. Untuk kelas kota, kita menyebutnya wali kota. Nah, wali kota itu artinya pelindung masyarakat di kota itu. Nah, jadi kalau namanya wali itu mesti melindungi. Nah, wali itu sebenarnya tidak hanya formal, juga yang non formal. Non formalnya apa? Ada hubungan kasih sayang. Kalau orang ada hubungan kasih sayang, apapun latar belakangnya, maka mereka akan saling melindungi. Kalau mereka saling melindungi, maka masing-masing disebut wali. Jadi tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman akrab yang saling menyayangi dan saling melindungi. Apa sih masalahnya? Oh ya, karena kalau saling melindungi itu bisa, misalnya orang kafir Makkah itu dijadikan wali, dijadikan pelindung. Itu kalau misalnya Nabi Muhammad akan mengirim tentara menyerbu Makkah, maka orang ini akan memberitahukan kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya di Makkah, keluar dulu kamu dari Makkah, karena Nabi Muhammad akan menyerbu Makkah. Nah, itu bahaya, ya, bahaya. Dan dalam pergaulan sehari-hari, kalau sudah hubungan kasih sayang semacam itu, bisa juga misalnya saling melindungi secara politik, ya, secara politik dilindungi. Bisa juga jatuh cinta kepada mereka. Ya namanya kasih sayang. Ya. Jadi hati-hati, jangan menjadi teman akrab bagi mereka yang memusuhi Islam. Karena kalau menjadikan mereka itu kekasih misalnya ya, kalau kekasih kan berusaha melindungi, berusaha menyayangi. Padahal dia itu kepada Allah, dia itu menolak. Menolak itu bahasa
formalnya kafir. Ya. Dia menolak kekuasaan Allah, menolak keberadaan Allah, menolak kasih sayang Allah. Kalau dia tidak mengimani Allah sebagai pencipta dan yang maha penyayang, kok ada orang Islam menyayangi mereka? Kalau malah menyayangi berusaha melindungi. Kok melindungi orang yang memusuhi Allah? Itu nggak masuk akal. Ya. Jadi maka ini bisa dipegang. Jadi jika orang itu non-Muslim itu memusuhi Allah, meskipun dia tidak memusuhi kita, ada kalanya begitu. Mereka memusuhi Allah artinya tidak senang dengan Allah. Tidak senang dengan Allah itu apa sih? Contohnya banyak. Misalnya Allah kan menganjurkan untuk membayar zakat, menganjurkan untuk bersedekah. Tapi kalau dia pelit, dia tidak suka kepada Allah. Karena Allah menganjurkan kurangi itu hartamu. Kasihkan kepada orang yang miskin, orang yang membutuhkan. Nah, orang yang pelit itu nggak mau hartanya kurang. Kalau diingetin, Allah menganjurkan kamu untuk membayar zakat. Terus dia menjadi nggak suka kepada orang yang mengingatkan, bahkan bisa juga tidak suka kepada Allah. Ya. Ini contohnya pada waktu zaman Nabi Muhammad, Al-Quran kan menganjurkan untuk bersedekah. Terus kadang-kadang Allah menggunakan istilah kira-kira begini, bahwa Allah itu menjamin rizki setiap orang. Tapi ketika Allah menjamin rizki setiap orang, jalur nyampainya rizki kepada orang itu ada yang langsung, ada yang melalui orang lain. Ya, yang melalui orang lain itu misalnya begini. Anak bayi, anak kecil belum bisa kerja. Tapi Allah menjamin rezekinya melalui orang tuanya. Makanya kalau orang tuanya itu betul-betul menyayangi dan melindungi, serta melindungi itu termasuk melindungi kehidupannya, maka Allah akan memperluas rezeki dia, akan membuat dia lebih gampang. Coba orang lalu menyederhanakan, banyak anak banyak rezeki. Oh, tidak sesederhana itu. Banyak anak banyak rezeki itu kalau orang tuanya itu sayang kepada anak, melindungi anak, meskipun dia harus bekerja keras untuk mencarikan nafkah untuk mereka. Karena Allah menjamin anak-anak ini, maka bapaknya atau orang tuanya yang bekerja dalam rangka menyampaikan jaminan ini sama dengan dia itu nalangi Allah. Allah jamin rezeki untuk dia nih, tapi lewat aku. Nanti seolah-olah aku yang menalangi itu. Allah menggunakan di Al-Quran itu, wa aqridullaha qardan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau menalangi Allah dengan talangan yang baik, nah itu talangan bahwa Allah itu menjamin rezeki, tapi coba kamu kasih itu. Nah, itu orang Yahudi zaman itu mengatakan, Tuhannya Muhammad miskin. Nah, Tuhannya Muhammad miskin. Karena miskin nyuruh kita yang memberi makan kepada orang-orang miskin, pinjem lagi. Oh, itu terus pas mereka ngomong begitu, ada Abu Bakar lewat. Abu Bakar lewat, itu yang ngomong itu ditampar terus pergi begitu aja. Perginya menuju ke Nabi Muhammad. Lalu orang-orang Yahudi ini mengikuti dari belakang, ikut menemui Nabi Muhammad, mau mengadukan. Sebelum mengadukan, wahyu sudah turun kepada Nabi. Laqad sami'a Allahu qala alladziina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Allah dengar, Allah itu tahu ucapan orang-orang itu yang mengatakan bahwa Allah miskin dan kami kaya. Itu apa namanya? Mereka kalau benci kepada Allah, bisa kebenciannya itu karena mereka itu kepengen kaya, tidak mau hartanya dikurangi. Allah menganjurkan mereka untuk bersedekah. Nah, lalu mereka menjadi tidak suka kepada Allah. Begitu pula orang bisa mengingkari atau membenci Allah
mereka yang suka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalau mereka bisnisnya pelacuran, ya, bikin hotel yang mewah di situ untuk pelacuran. Bukan hanya yang mewah sih, banyak di Jakarta ini beberapa hotel yang disewakan 6 jaman, jadi bukan sehari. Rate-nya berapa? Oh, 1 malam rate-nya sekian, itu 24 jam. Tapi ada yang hotel itu rate-nya 6 jam sekian. Jadi kalau mau pakai 1 hari semalam, hitung aja 24 jam dibagi 6. Nah itu, jadi untuk orang yang ngeteng itu murah. Tapi kalau berlama-lama mahal. Tapi mereka kan kebutuhannya hanya sebentar. Itu kan boleh dibilang mereka itu bisnisnya hotel, tapi memfasilitasi pelacuran. Orang semacam itu pasti benci Islam. Pasti benci Islam. Karena Islam melarang itu, mengganggu bisnis mereka. Nah, orang yang semacam itu jangan dijadikan teman akrab. Resikonya tinggi, ya. Resikonya tinggi. Nah, jadi saya ulang, jika orang itu memusuhi Allah, meskipun orang itu tidak memusuhi kita, kita tidak boleh mencintainya, tidak boleh menyayanginya. Pergaulan dalam bisnis boleh, tapi menyayangi tidak boleh. Ya, kita tidak boleh menyayangi meskipun misalnya kita berusaha untuk aku menjaga diri, nggak bisa. Ya. Terus salah satu ciri khas lagi orang yang memusuhi Allah itu suka maki-maki. Ya. Orang yang suka maki-maki atau menyalah-nyalahkan Allah atau mengambil sikap yang berlawanan dengan Allah. Seperti misalnya menganggap bahwa tidak apa-apa bagi seseorang melakukan perjudian atau korupsi. Ya, ada omongan orang-orang yang suka korupsi kan, misalnya ada yang ketangkap, itu kan nasib aja, nasib aja. Kalau dia bilang nasib aja, itu di benaknya itu ada korupsi kan biasa. Jadi kalau ada yang ketangkep itu nasib aja, yang lain-lain nggak ketangkep kok, gitu. Nah itu mereka itu kan omongannya seperti itu, tetapi dia berarti mengingkari larangan Allah. Misalnya lagi, jika ada seseorang lelaki maupun perempuan yang mengaku diri Muslim, kemudian jatuh cinta kepada orang yang memusuhi Allah. Jatuh cinta kepada orang yang memusuhi Allah. Yang memusuhi Allah itu yang bagaimana? Nah, kalau Allah mengatakan Tuhan itu satu, esa. Terus kalau ada orang bilang satu tapi 3. Oh, Tuhan itu 3. Ya, ada yang bilang dewanya 3. Ya, ada yang bilang Tuhan itu 1 tapi 3. Nah, itu memusuhi Allah. Karena Allah itu berkali-kali meyakinkan jangan sampai menganggap Tuhan lebih dari 1. Jadi orang yang menganggap Tuhan itu ada lebih dari 1, itu berarti memusuhi Allah. Nah, kalau ada orang seperti itu, nggak boleh kita berhubungan dalam rangka menyayangi, mencintai. Jadi kita jaga, jangan sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita itu jatuh cinta kepada orang-orang non-Muslim. Kenapa begitu? Orang itu kan tidak disayangi oleh Allah. Bahkan orang itu memusuhi Allah. Kok kita mencintai dia? Kalau kita mencintai dia kan kita menyayangi dia, kita melindungi dia. Bisa-bisa melindungi terhadap Allah. Nah, ironis. Makanya Allah bahasanya cocok sekali. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan menemukan suatu masyarakat yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu mereka mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kamu nggak ketemu. Lah kalau dikatakan kamu tidak akan menemukan orang yang beriman lalu mencintai orang yang memusuhi Allah. Loh itu ada itu orang Islam. Berarti tidak termasuk kriteria ini, tidak termasuk kriteria beriman.
Kan di sini katakan, kamu tidak akan menemukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir lalu mencintai. Kok ada orang mengaku Islam mencintai yang bertentangan dengan Allah? Berarti keimanan dia yang dipertanyakan. Ya, kita jaga. Kalau kita sudah, ya, mudah-mudahan kita semua sudah benar, kita jaga jangan sampai anak-anak, cucu-cucu kita atau kerabat kita jangan sampai jatuh cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah. Ya, memusuhi Allah itu tidak harus berarti memerangi Islam, tapi bisa juga menentang ajaran Allah. Nah, ini yang lebih menggelitik lagi, lebih keras lagi. Orang-orang yang memusuhi Allah itu jangan sampai dicintai meskipun siapa? Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Meskipun mereka itu bapakmu sendiri, anakmu sendiri, saudaramu sendiri atau kerabatmu sendiri. Gimana ini? Kalau kepada bapak, kita kan harus berhubungan baik. Oh, Allah menganjurkan, di Al-Quran disebut berkali-kali, kalau orang tuamu, bapakmu atau ibumu itu memusuhi Allah, artinya dia tidak beriman, kamu harus tetap berhubungan baik dengan mereka. Berhubungan baik. Batasannya, kalau mereka menyuruh kamu berbuat yang bertentangan dengan Allah, jangan dituruti perintahnya itu. Misalnya ya, ini orang tua itu kan ada yang matre sekali. Ya, saya pernah ketemu orang yang begitu. Dia tuh imannya lumayan, tapi bapaknya atau ibunya suka mendorong-dorong. Kenapa kamu rumahmu masih begitu aja? Tuh lihat tuh, temanmu itu dulu teman sekelas itu kaya raya. Padahal kayanya itu karena korupsi. Ya terus, wah itu kan karena korupsi mah. Ya carilah cara, yang penting tidak ketangkep, gitu. Ya, perintah itu tidak boleh dituruti. Tapi kalau dia lalu perintah, tolong aku ambilin minum, harus ambilin. Ya, artinya dalam pergaulan dengan orang tua yang memusuhi Allah, pergaulannya tetap baik. Tapi kalau dia atau mereka memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Allah, perintahnya yang itu tidak boleh dituruti. Tidak secara menyeluruh ya. Jadi lalu terus dia kan non muslim, dia menentang sholat, menentang zakat dan sebagainya. Aku nggak mau bergaul dengan dia. Nggak boleh ya. Harus dipisahkan. Karena mereka orang yang berjasa, mereka yang telah mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang, ya, merawat dengan kasih sayang, itu harus dibayar dengan pergaulan yang baik. Nah, jadi kepada bapaknya sendiri, ibunya sendiri, saudara kandungnya sendiri, kerabatnya sendiri aja tidak boleh saling mencintai, apalagi orang lain untuk dijadikan istrinya atau suaminya. Ya, sudah banyak terbukti ya, kalau orang menikah dengan orang non-muslim, orang non-muslim itu kalau misalnya nikah, ya entah bagaimana caranya itu, tapi sudah terbukti banyak ya, orang Islam nikah dengan orang-orang non-muslim. Terus mereka itu dipesan oleh pimpinan agamanya, oke, kamu kawin sama dia, tapi kamu mendidik anakmu harus dengan cara agama kita. Akibatnya apa? Anak-anak mereka menjadi non-muslim. Ya kan aku ngapa, misalnya alasannya macam-macam. Kan katanya nggak apa-apa punya istri yang ahli kitab misalnya. Jangan hanya di situ ya. Nanti kalau wanita itu mempunyai anak, mereka sudah punya komitmen untuk mendidik anak-anaknya menjadi non-muslim. Ya, ada kalanya yang ya udah suka-suka dia, tapi cara mendidiknya tetap cara non-muslim. Tapi ada juga yang ya karena kan salah satu orang tuanya tuh dulunya muslim,
keluarganya, dari keluarga besarnya itu juga Muslim. Lalu nanti ada anak yang masuk Islam. Nah, itu menjadi konflik juga, ya, menjadi konflik. Itu banyak terjadi semacam itu, ya. Jadi juga kita itu tidak boleh menyayangi orang yang memusuhi Allah. Nah, menyayangi orang non-Muslim yang memusuhi Allah itu antara lain apa? Mendoakan supaya Allah mengampuni. Ini ironis karena orang itu memusuhi Allah, tetapi ada orang Islam yang mendoakan supaya Allah mengampuni. Bagaimana dia minta Allah mengampuni orang yang memusuhi? Nggak masuk akal. Kan pedoman kita, kalau kita ingin disayangi oleh Allah, kita harus menyayangi orang lain. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, kita ampuni orang lain. Nah, ini ada orang mendoakan pada orang supaya Allah mengampuni, padahal orang itu tidak suka ajarannya Allah, bahkan memusuhi atau menentangnya. Nah, itu nggak masuk akal, ya. Jadi tidak boleh orang Islam berdoa minta kepada Allah agar Allah mengampuni orang-orang yang memusuhi Allah. Logikanya, bagaimana mungkin Allah mengampuni dan menyayangi orang yang memusuhinya, atau bahkan tidak mau mengakui keberadaan Allah. Termasuk memusuhi Allah adalah menganggap adanya pihak lain selain Allah sebagai Tuhan. Kalau kita orang Islam harus menganggap Tuhan itu hanya Allah. Kalau menganggap ada Tuhan yang lain, itu berarti memusuhi Allah. Nah, kalau kita baca di Al-Quran, itu alam raya ini geram kalau ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak, atau Tuhan itu lebih dari satu. Itu geram. Geramnya alam itu bisa dalam bentuk bencana, ya. Kalau kita mau baca itu di Al-Quran di juz 16 itu ada, ya. Jadi, nah, kemunafikan itu juga memusuhi Allah. Gimana tidak memusuhi? Dia itu sholat tapi pura-pura. Jadi dia di hadapan Allah, dia pura-pura baik kepada Allah, padahal dia sholatnya kepengen dipuji orang, atau kepengen naik pangkat, ya. Ada suatu, misalnya suatu perusahaannya besar, punya kompleks perumahan. Kompleks perumahan itu tidak dimiliki pribadi, tapi milik perusahaan. Lalu perusahaan itu membuat 3 masjid di situ karena tempatnya, areanya luas. Dirutnya atau pimpinannya di situ, pimpinan yang tertinggi di komplek itu kalau di di jam-jam kerja sholat di masjid 1. Nanti kalau sore malam di luar jam kerja atau pas liburan, dia di masjid 2 atau masjid 3. Nah, ini akibatnya banyak karyawan yang rajin ke masjid karena jangan-jangan nanti ada pimpinan kita nih, nggak enak kalau aku nggak sholat terus ada pimpinan kita datang. Itu berarti sholatnya bukan karena Allah, ya. Terus gimana? Ya kalau itu memang itu tahapan awal dari keimanannya, biarkan saja, biar nanti lama-lama makin meningkat. Ya, kalau dia sudah dekat-dekat begitu, kita rangkul, jangan lalu terus diusir, jangan, ya. Karena itu kita tidak boleh memohon Allah untuk mengampuni atau menyayangi. Menyayangi bahasa Arabnya rahmat. Mohon rahmat Allah untuk orang itu, ya. Orang yang memusuhi Allah, termasuk yang menyekutukan Allah. Loh, ini ada orang yang tidak menyadari. Kalau kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah itu kan semoga Allah menyayanginya, ya. Jadi kalau ada orang non Muslim itu mengucapkan salam mendahului kita jawabnya jangan sampai ke warahmatullah. Karena warahmatullah berarti minta Allah menyayangi orang itu, padahal orang itu memusuhi Allah.
Allah menyebutnya nggak boleh orang Islam mulai dari Nabi sampai para pengikutnya nggak boleh. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohon Allah mengampuni orang-orang musyrik. Orang musyrik itu yang menganggap Tuhan lebih dari satu. Ya. Apakah menganggap Tuhan itu 2 atau 3 atau banyak, itu musyrik. Ya. Kemudian siapa itu? Walau kanu uli qurba mimma ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Meskipun mereka itu orang kerabat. Kerabat itu artinya yang dekat, ya. Yang paling dekat kan orang tua dan anak. Ya, meskipun itu bapak, ibu atau anak, nggak boleh didoakan, ya Allah ampunilah dia, nggak boleh. Terus gimana kita berdoa, boleh nggak? Boleh. Doanya, ya Allah berilah dia hidayah. Ya Allah, bimbinglah dia agar dia menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang sebenarnya. Ya, itu kita doa. Jadi berdoa untuk non-Muslim, bahkan untuk yang memusuhi Islam, boleh. Tapi satu ini, tidak boleh minta Allah mengampuni atau merahmati. Nah, terus bagaimana kalau sholat jenazah? Ada orang non-Muslim yang meninggal dunia, baik dia memusuhi atau tidak, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena sholat atas jenazah, ya, sholat jenazah atau seseorang yang sudah meninggal dunia, di situ ada doa, mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya, kan mesti ada Allahumma gfir lana walahu, Tuhan ampunilah kami dan juga ampuni dia, rahmati kami dan juga rahmati dia. Nah, karena ada doa semacam itu, maka nggak boleh sholat untuk mereka. Dan menyolati itu sama dengan meminta supaya Allah mengampuni dia. Nah, jadi tidak boleh. Kalau orang munafik gimana? Munafik itu sama dengan orang kafir. Ya, kalau di surat An-Nisa disebut Allah itu mengumpulkan orang kafir dan orang mukmin sama-sama di Jahannam. Wa yajma'ullahu alladzina, yang tempoh hari kita bahas, ya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqin. Poinnya di sini. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Allah mengumpulkan baik orang kafir maupun orang munafik semuanya di neraka jahanam. Jadi orang munafik sama dengan non-Muslim. Allah melarangnya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Kalian jangan sholat atas seseorang yang mati di antara mereka. Ini konteksnya mereka itu orang-orang munafik. Abada, selamanya, nggak boleh. Wala taqum ala qabri, dan kamu jangan berdiri di atas kuburannya. Berdiri atas kuburannya ini ziarah, ya, ziarah kubur. Kalau kita ziarah kubur itu kan bukan minta restu kepada yang meninggal. Kita minta kepada Allah supaya mengampuni yang ada di kuburan itu. Jadi bahasanya di sini, kamu jangan berdiri di atas kuburan mereka. Alasannya apa? Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Mereka itu mengingkari Allah dan Rasulnya, dan sampai mereka mati, mereka itu bergelimang dosa. Dosa yang paling besar itu menyekutukan Allah, itu dosa paling besar. Nah, kemudian yang kriteria yang kedua itu posisi kita, ya. Kita boleh bergaul dengan non-Muslim yang tidak memusuhi kita atas nama agama, tapi bergaulnya itu dalam kegiatan yang baik untuk kemaslahatan dan kedamaian. Ini mohon maaf. Jadi kriteria yang mensifati karakternya hubungan kita. Hubungannya untuk apa? Kalau hubungannya dalam rangka kemaslahatan, kedamaian, kebaikan, boleh. Ya.
Kenapa? Karena ada perintah dari Allah supaya kita itu saling tolong menolong. Saling tolong menolong itu kepada siapapun. Ya. Jadi kita tolong menolong boleh. Nah, terus tolong menolong itu apa? Sebenarnya kalau kita berdagang, berbisnis, kita menjual itu kan menjual barang itu menolong orang. Misalnya kita jualan toko kelontong di rumah kita misalnya. Kita itu menolong tetangga kita. Kalau mereka hanya butuh garam, hanya butuh gula, nggak usah ke pasar. Biaya pergi ke pasar itu mahal. Aku beli jumlah banyak, terus biaya transportnya saya dibagi dengan jumlah dagangan itu. Sehingga ongkosnya itu murah. Nah, ongkos itu bentuknya keuntungan. Jadi misalnya harga di toko kita dan harga di pasar beda 100 rupiah. Wajar lah, wajar. Karena pembeli itu sudah ditolong, didekatkan. Gitu. Jadi tolong-menolong itu termasuk perbuatan baik. Termasuk tolong-menolong itu berdagang. Termasuk bikin pabrik. Coba kalau kita tidak punya pabrik tepung misalnya, orang-orang butuh roti, butuh makanan-makanan itu. Terus kalau mereka bikin sendiri, beli gandumnya terus ditumbuk, kasihan. Aku bikin pabriknya biar mereka tinggal mudah. Jadi ketika kita bikin pabrik, jangan lupa niatnya menolong orang. Banyak orang membuat pabrik, niatnya bukan menolong orang, tapi mencari untung. Beda kan? Kalau aku bikin pabrik, aku memudahkan orang. Berarti pikiran saya memberi keuntungan kepada orang lain. Tapi kalau aku mau bikin pabrik, keuntungannya cukup lumayan. Keuntungan untuk saya. Berarti ketika membuat pabrik, dia itu egois. Mementingkan diri sendiri. Kalau untuk menolong, itu memikirkan orang lain. Jumlah orang egois banyak nggak? Kalau kita lihat, lebih banyak yang egois daripada yang tidak. Ya. Nah, jadi, kalau kita berpikir secara Quran, begitu. Ini dalilnya bahwa kita boleh berbuat baik. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini kelanjutan dari ayat yang tadi. Tadi kan dibilang Allah melarang. Di sini Allah tidak melarang. Allah tidak melarang kalian bergaul dengan orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian dalam atas nama agama. Tidak mengusir kalian dalam atas nama agama. Mengusir atas nama agama itu apa? Kan banyak penggusuran. Penggusuran itu kan mengusir. Dan mengusirnya dalam rangka apa? Kalau mengusirnya itu dalam rangka, enggak, ini harus pergi. Ini nanti kawasan eksklusif hanya untuk orang-orang agama tertentu. Itu musuh. Itu memusuhi kita. Tapi kalau alasannya, misalnya digusur karena memang tanahnya ini milik negara. Mereka boro-boro bertempat di situ sudah 10 tahun, 20 tahun tidak dipungut uang sewa. Tapi seringkali kan karena mereka sudah tinggal di situ puluhan tahun, tidak mau diusir, minta ganti rugi. Salah dong, salah. Mereka itu tinggal di situ sudah digratisin kok. Seharusnya mereka kalau bayar ya, selama 20 tahun kamu harus bayar, ayo. Tidak mau bayar, malah minta dikasih. Apa perbuatannya? Antabarruhum, kalau kamu berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berperilaku adil. Jadi nggak boleh kita tuh memperlakukan orang non-muslim secara tidak adil, beda dengan yang muslim. Nggak boleh. Ya, misalnya nih kita punya kekuasaan. Kalau non-muslim kita hukum berat, tapi kalau muslim dihukum ringan. Nggak boleh. Nggak boleh, karena kita berarti tidak adil. Kalau di negara kita beda, alasannya bukan agama sih. Kalau yang berbuat salah itu
mendukung pemerintahan saya, dibebaskan atau dihukum ringan. Tapi kalau yang berbuat itu menentang kekuasaan saya, diperberat. Itu yang ada di negara kita. Ya, orientasinya politik. Gitu. Dalam hal penegakan keadilan, Allah justru memerintahkan kita memperlakukan orang-orang non-Muslim secara adil, sama dengan perlakuan kita terhadap sesama Muslim. Nah, Allah perintahnya, wastaqim kama umirt. Ini saya ambil di bagian di tengah-tengah ayat, jadi saya kasih terjemahnya titik-titik. Ya. Tetaplah teguh dalam mengikuti perintah Allah. Wastaqim, istiqomalah kamu, konsistenlah kamu mengikuti apa yang kamu diperintah. Wala tattabi' ahwa'ahum, kamu jangan mengikuti keinginan mereka. Keinginan mereka itu kan karena tidak didasari iman, maka keinginannya macam-macam. Katakan, wa qul amantu billahi wa ma anzalallahu min kitab, dan kami beriman kepada yang Allah, apa kitab yang diturunkan oleh Allah. Poinnya di sini. Wa umirtu li'adila bainakum, dan aku diperintah untuk memperlakukan adil kepada kalian, untuk memperlakukan kalian secara adil. Kenapa begitu? Ya, meskipun mereka non-Muslim, mereka kan tidak, meskipun mereka tidak mengimani, tapi yang mengatur kehidupan mereka, yang membuat mereka hidup, membuat mereka mati, memberikan mereka rezeki, yang memberi mereka oksigen, itu kan Allah. Jadi meskipun mereka menentang, Rabbuna wa Rabbukum, itu Tuhanku dan Tuhanmu itu satu, yaitu Allah. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi kita memperlakukan mereka adil. Cuma apa? Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kami akan menikmati perilaku kami yang mudah-mudahan baik, dan kalian menanggung akibat dari perilaku kalian sendiri. Karena kita berbeda, la hujjata bainana wa bainakum. Gak usahlah pakai argumentasi, udah jelas kok kamu menentang, udah itu urusanmu, urusan kami ini. Jadi tidak ada unsur paksaan dalam beragama. Cuma perlu disadari, Allahu yajma'u bainana, nanti Allah akan mengumpulkan kita, wa ilaihil masir, kita akan menghadap Allah, akan diminta pertanggungjawaban. Dan dalam pergaulan, seorang Muslim boleh nggak menengok orang non-Muslim yang sakit? Boleh, boleh. Ya, orang Muslim boleh menengok orang non-Muslim yang sedang sakit, nggak usah ragu-ragu. Ini contohnya Rasulullah SAW diceritakan oleh Anas menengok anak kecil, anaknya orang Yahudi. Terus anaknya orang Yahudi itu sakit, kebetulan sakitnya keras, Rasulullah nengok. Ya'uduhu itu artinya menengoknya. Kemudian karena Nabi tentu kalau datang membawa pesan, membawa misi, aslim, nak Islamlah kamu. Tapi orang tuanya nggak keberatan. Ketika anak itu dianjurkan untuk Islam, dia matanya melihat ke bapaknya ada di sampingnya. Terus artinya dia melihat itu ingin tahu, boleh nggak aku Islam? Terus bapaknya bilang, ati' Abul Qasim, taatlah kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu bapaknya anak yang bernama Qasim. Rasulullah itu julukannya salah satunya Abul Qasim, karena beliau punya anak namanya Qasim, meninggal dunia masih kecil. Ya. Taatilah Abul Qasim. Fa aslama, lalu anak itu Islam. Lalu setelah selesai menengok itu, Rasulullah keluar yang diucapkan oleh Rasulullah, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia, anak itu, dari neraka. Nah ini jadi kita nengok itu ya barangkali bermanfaat untuk dia. Nah, yang sering terjadi, orang Islam sakit di rumah sakit, dikunjungi orang-orang non-Muslim, terus katanya, ayo kita berdoa untuk bapak ini yang sedang sakit. Berdoa dengan cara yang musyrik, karena mengakui Tuhan selain Allah. Itu bahaya, ya, bahaya. Maka kalau kita punya saudara, keluarga yang sakit di rumah sakit, tungguin.
termasuk di rumah sakit yang umum gitu ya. Dulu pernah ada kejadian seorang pejabat yang atau mantan pejabat yang Muslim sakit, kemudian didatengin oleh orang agama lain, dipasang tape recorder yang isinya doa-doa mereka, diparuh di telinganya. Terus ya kalau saudara-saudaranya pada sholat Jumat kan ditinggal itu. Begitu keluarganya balik, wah dilepas. Terus sejak saat itu orang-orang bikin perkumpulan di luar rumah sakit. Kita bikin perkumpulan untuk mengunjungi orang-orang sakit, terutama yang sakit keras, supaya tidak dipengaruhi oleh orang-orang menjelang meninggalnya. Itu menengok. Bagaimana kalau mengubur orang non-Muslim? Ngubur boleh. Ngubur boleh. Kalau tadi kan tidak boleh di kuburan, mendoakan. Kalau ngubur itu kan menyelamatkan orang banyak. Karena kalau tidak dikubur, dia busuk, dia akan menjadi sumber penyakit. Ya, kalau seperti dulu siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab itu meninggal dunia sampai 3 hari nggak ada yang ngubur. Anaknya pun tidak mau ngubur karena waktu itu musim semacam COVID begitu. Terus khawatir menular penyakitnya, tidak ada yang berani dekat-dekat sampai 3 hari. Anaknya dimarahi oleh tetangga-tetangganya. Itu gimana itu? Terus akhirnya dikubur oleh anak-anaknya, tapi dengan cara yang kasar. Tidak diangkat, tetapi dengan tongkat digulung-gulungin, terus sampai ke liang kubur, jadi jeblok itu. Terus dikubur, tanahnya kebetulan di kiri kanannya itu batu dilemparin. Ulah itu, jadi itu Abu Lahab itu meninggalnya pun juga begitu. Nah kalau mengubur boleh nggak orang Muslim? Boleh. Contohnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu bapaknya kan dirayu oleh Nabi untuk baca syahadat, dia nggak mau. Karena di situ ada Abu Jahal. Dituntun oleh Nabi, ditalkin, Abu Jahal bilang, jangan mau. Nah, ternyata Abu Thalib nurut, jadi dia meninggal dalam keadaan kafir. Terus Ali, anaknya, minta izin kepada Nabi. Minta izinnya begini, inna ammaka syekh ad-dhal. Pamanmu yang sudah tua itu, yang sesat itu, dia bilangnya sesat. Karena dia juga kepengen bapaknya baca syahadat, tapi terlalu nggak mau. Telah meninggal dunia. Terus bagaimana menguburkannya? Malah Rasulullah perintah, idhab fawari abak. Sudah pergi sana, kuburkan bapakmu. Bapaknya non-Muslim. Boleh ya. Asal tidak mendoakan ampunan. Yang faktor aspek yang ketiga. Meskipun kita boleh bergaul dengan orang lain, baik Muslim atau non-Muslim, kita tidak boleh mentaatinya jika dia menganjurkan kita untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh Allah. Jadi pedomannya, ini yang menganjurkan tidak baik itu yang non-Muslim. Tapi kadang-kadang teman kita yang sesama Muslim juga menganjurkan kita itu berbuat maksiat. Ya. Nah, yang pernah saya alami di luar kota, bahkan di luar negeri, saya bertemu dengan wartawan lain, terus diajak ke pub, tempat minum kopi, terus ordernya itu bir. Waduh, saya nggak bisa, jadi tidak boleh mentaati dia meskipun dia mentraktir begitu. Ya. Pedomannya la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun kalau perintahnya itu bertentangan dengan Allah, maksiat. Nah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Kita hanya boleh nurut dalam hal kebaikan. Kalau dia non-Muslim itu kebetulan orang tua kita gimana? Nah, kalau dia menganjurkan kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah, kita nggak boleh. Seperti yang saya katakan tadi, menganjurkan korupsi, nggak boleh. Apalagi menganjurkan untuk pindah agama, nggak boleh. Allah menyatakan, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Kami nasihati
pada semua manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi jasanya banyak. Pedomannya hanya satu. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau dua orang tua itu menganjurkan kamu untuk menyekutukan Allah, termasuk berbuat melanggar ketentuan Allah tadi, kalian jangan taat kepada mereka. Karena apa? Kelak di akhirat itu masing-masing akan mempertanggungjawabkan diri sendiri. Bapak ibu kita mempertanggungjawabkan sendiri, kita juga mempertanggungjawabkan sendiri. Jadi tidak ada nggak enak sama dia, nggak ada ya. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalian nanti akan kembali menghadap kepadaku dan aku akan menguraikan apa yang kalian telah lakukan ketika di dunia. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ringkasnya apa yang kita bahas adalah bahwa Allah melarang kita menjadikan non-muslim yang memusuhi Islam sebagai teman akrab, apalagi pemimpin. Ya. Kita tidak boleh memohon Allah mengampuni non-muslim atau mensolati mayat yang non-muslim. Kita boleh bergaul dengan non-muslim, tapi bergaul dalam kebaikan-kebaikan, asal orang itu tidak memusuhi Allah. Boleh juga kita menengok non-muslim yang sedang sakit dan boleh juga menguburkan jenazahnya. Semoga Allah membimbing kita dalam pergaulan dengan non-muslim sesuai dengan pedoman keimanan kita. Amin.